Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 2 tentang Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Langsung saja, kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Banyak sekali perubahan pada awal kemerdekaan kita. Yang pertama, misalnya perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya Maklumat KNIP atau KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945. Mengapa melakukan perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer Republik Indonesia? Alasannya, pihak Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Insinyur Soekarno menolak hal ini. Sebaliknya, Sultan Syahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahannya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas perubahan Republik Indonesia. Sungguh luar biasa Indonesia, bukan? Yang kedua, perubahan fungsi KNIP atau KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Yang ketiga, penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal terdiri dari 7. Yang pertama, ada Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi, dipimpin oleh Muhammad Nasir. Programnya terdiri dari 5 buah program. Kabinet yang kedua ada Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI, dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Programnya terdiri dari 3 buah program. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dipimpin oleh Mr. Wilopo, dan programnya terdiri dari 2 buah program. Hasilnya tidak ada, dan kendala atau masalah yang dihadapi ada 3. Kabinet yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo. Yang pertama, pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo. Programnya terdiri dari 4 buah program, dan hasil dari program tersebut ada 2. Kabinet yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956 yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Program ini juga terdiri dari 5 buah program. Dan kabinet yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU, dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Programnya terdiri dari 6 buah program. Kabinet yang terakhir adalah Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Sistem multipartai yaitu sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah presidensial. Akan tetapi, 2 bulan setelah penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia,
sistem pemerintahannya mengalami pergeseran menjadi parlementer. Pada periode ini, kekuasaan pemerintahan cenderung tersentralisasi. Hal yang demikian itu dikarenakan lembaga-lembaga legislatif seperti MPR, DPR, DPA belum dapat dibentuk. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sebelum lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, atau DPA dibentuk, kekuasaannya dipegang oleh presiden yang dibantu oleh Komite Nasional atau KNEP. Inilah yang menyebabkan kekuasaan presiden pada saat itu sangat besar. Oleh karena itu, demi menghindari absolutisme atau kemutlakan kekuasaan presiden, maka dilahirkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan pemerintahan negara tetap berjalan demokratis. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik. Pada awal kemerdekaan muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan, yaitu gagasan pluralisme ke gagasan organisme. Gagasan pluralisme adalah gagasan yang lebih mengedepankan peranan negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan. Dengan melihat realita belum memungkinkannya dibentuk lembaga-lembaga yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aparatur demokrasi yang pluralistik, muncullah gagasan organisme. Gagasan tersebut memberikan legitimasi bagi tampilnya lembaga MPR, DPR, DPA. Untuk sementara, dilaksanakan presiden dengan bantuan Komite Nasional. Semangat gagasan pluralisme yang sangat dijunjung tinggi oleh elit politik Indonesia menandai berakhirnya pemusatan kekuasaan yang dimiliki presiden. Dan menurut Mohatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Pemilu 1955, pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945 adalah tahun 1955. Pemilu diadakan dalam 2 periode, yaitu pada 29 September masyarakat memilih anggota DPR. Kemudian pada periode kedua pada 15 Desember memilih anggota konstituante. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri. Pemilu ini menghasilkan anggota DPR sebanyak 272 orang, 17 fraksi yang mewakili 28 partai peserta pemilu, organisasi, dan perkumpulan pemilih. Sedangkan anggota konstituante berjumlah 542 orang. Konstituante hasil pemilu 1955 gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Penyebabnya, perdebatan berlarut dalam konstituante, adanya perselisihan antar partai, adanya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Langkah lanjutannya, Presiden Soekarno mengusulkan agar Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Di DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520, ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, namun Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Hasil pemilihan anggota DPR terdapat 4 partai besar yang mendominasi, yaitu 1. Partai Nasional Indonesia dengan jumlah suara 8.434.653 dengan persentase 22,32% dengan jumlah kursi 57. Yang kedua, Partai Masyumi dengan jumlah suara 7.903.886 dengan persentase 20,92% dengan jumlah kursi 57. Yang ketiga, Partai Nahdlatul Ulama dengan jumlah suara 6.955.141 dengan persentase 18,41% dengan jumlah kursi 45. Yang keempat itu Partai Komunis Indonesia dengan jumlah suara 6.179.914. Persentasenya yaitu 16,36% dengan jumlah kursi 39. Pada pemilihan konstituante terdapat 4 partai yang mendominasi, yaitu yang pertama Partai Nasional Indonesia dengan jumlah suara 9.070.218 dengan persentase 23,97% dengan jumlah kursi 119. Yang kedua, Partai Masyumi dengan jumlah suara 7.789.619 dengan persentase 20,59% dengan jumlah kursi 112. Yang ketiga, Partai Nahdlatul Ulama dengan jumlah suara 6.989.333 dengan persentase 18,47% dengan jumlah kursi 91. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia dengan jumlah suara 6.232.512 dengan persentase 16,47. Jumlah kursi yang didapatkan itu 80. Konstituante hasil pemilu 1955 gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah perdebatan berlarut-larut dalam konstituante, adanya perselisihan antara partai, adanya desakan untuk kembali kepada UUD 1945. Selanjutnya, ketidakmampuan konstituante guna menyelesaikan masalah-masalah dengan negara yang bermasalah. Adanya perbedaan pendapat dari masyarakat mengenai dasar negara yang harus dijalankan di Indonesia. Keraguan dan ketidakpastian dalam menentukan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Banyak terjadinya gerakan-gerakan untuk memisahkan suatu wilayah menjadi negara sendiri yang berdaulat atau gerakan separatis yang mengakibatkan negara menjadi sangat tidak stabil. Anggota konstituante lebih memprioritaskan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan negara. Kegagalan konstituante dalam melaksanakan tugasnya pun menjadi salah satu latar belakang tercetusnya demokrasi terpimpin yang dicanangkan oleh Insinyur Soekarno. Demokrasi ini merupakan sistem demokrasi di mana segala kebijakan dan keputusan berpatokan pada pemimpin negara. Langkah lanjutan Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Menanggapi hal itu, Presiden Soekarno kemudian menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada tanggal 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Pada 30 Mei 1959, konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya, 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, dan tetapi makanya pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi quorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini, konstituante juga gagal mencapai quorum. Untuk meredam kemacetan, konstituante mengususkan reses, masa perhentian sidang parlemen, masa istirahat dari kegiatan bersidang, yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD. Langkah lanjutan Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui dekret Presiden 5 Juli 1959
Dalam dekret yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959, Soekarno menyebut, "Kami Presiden Republik Indonesia," atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante. Hal terpenting lain dalam dekret tersebut tentu saja menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari penetapan dekret ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Selain pembubaran konstituante, diumumkan pula pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditambah utusan golongan dan daerah. Juga dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)